dengan Irda di channel Irda Main YouTube Channel. Video kali ini Irda akan membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi viral-viralnya, yaitu pro dan kontra diet Kak Aristia. Nah, selain itu nanti Irda juga berbagi menurut pendapat Irda itu, benarkah diet Kak Tia Aristia itu berbahaya jika diikuti? Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, awal mula diet Kak Tia Aristia ini viral yang menimbulkan pro kontra itu karena dia beberapa waktu lalu meluncurkan sebuah buku yang menceritakan perjalanan diet dia gitu. Jadi sebut gitu. Terus banyak juga di kolom-kolom komentar Instagram Kak Tia pro dan kontra juga yang terjadi ketika mereka menjalani pola diet Kak Tia ini gitu loh. Nah, jadi Irda di sini tidak menjudge diet dari Kak Tia Aristia, juga tidak mendukung. Jadi Irda hanya meluruskan saja sebagai orang awam gitu ya. Ini menurut Irda karena memang Irda belum baca bukunya. Tetapi Irda mengikuti Instagram Kak Tia Aristia beberapa, sudah hampir mungkin berapa tahun ya mengikuti. Jadi sekitar jadi tahulah Irda bagaimana keseharian Kak Tia ini menjalankan dietnya sampai sukses menurunkan berat badan. Oke, untuk menyatukan satu pemahaman di antara kita semua. Wih, benar mengajar ya. Gini, diet yang Kak Tia Aristia jalankan itu, teman-teman, itu adalah yang khusus dirancang dokternya untuk dia. Nah, dia nggak sembarangan menjalankan dietnya itu. Dia konsultasi sama dokter gizinya. Jadi si dokter gizinya ini menyarankan bahwa diet yang dijalaninya itulah yang tepat untuk dia gitu. Jadi untuk kita yang awam ini tidak bisa sembarangan mengikuti pola diet dia karena kita awam. Jadi kita butuh yang namanya, ya kalau mau mengikuti dia pun boleh dengan cara yang sama, asal kita juga konsultasi dengan dokter gizi. Karena kenapa? Karena gini teman-teman, untuk ketahanan badan kita masing-masing itu tidak sama. Nah, sebenarnya gini, yang kontra juga di dalam bukunya itu adalah dia itu mengkonsumsi kalori ada di nah, dia untuk kalorinya itu ada di bawah gimana bahasanya ya? Dia mengkonsumsi kalori itu ada dalam sewaktu-waktu itu di bawah 500 kalori dalam satu hari. Nah, ini yang menjadi kontranya teman-teman. Nah, yang kenapa menjadi kontra? Untuk kita bagian orang dewasa ini minimal ya, kita membutuhkan 1200 kalori sampai sekian-sekian gitu loh. Nah, sementara untuk Kak Tia ini dia hanya gimana ya, mengkonsumsi kalori ini di bawah 500 kalori, tapi dia juga bertahap memang, dari yang banyak kalorinya sampai yang kecil sampai dia sanggup gitu loh. Nah, dia di bawah pengawasan si dokter, jadi aman-aman saja gitu teman-teman. Nah, untuk kita yang awam ini boleh-boleh saja mengikuti diet dia dengan catatan kita juga harus tahu kebutuhan tubuh kita ini. Kalau misalnya 500 kalori itu cukup nggak untuk badanku gitu ya kan. Terus kalaulah misalnya pas dijalankan dengan mengkonsumsi 500 kalori itu rambutnya rontok, teman-teman itu lemas, nah itu udah nggak sehat dietnya. Berarti itu bukan dietnya yang nggak bagus, hanya saja nggak cocok sama teman-teman gitu. Nah, untuk yang kontra, kenapa banyak yang kontra? Di sini inilah kesalahan kita sebagai orang awam. Kita itu menelan bulat-bulat dari apa yang kita lihat gitu loh. Jadi kita nggak mencerna dulu. Untuk Kak Tia Aristia ini tadi kan dia menjalankan mengkonsumsi mungkin 300 kalori sampai entah berapa ratus kalori, itu kan di bawah pengawasan dokter dan dia aman. Sementara kita yang awam ini mengkonsumsi kalori dengan mengikuti pola makan dia gitu ya. Sementara kita nggak sanggup karena beda kebutuhan badan kita. Nah, jadi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhan nutrisi dan gizinya gitu. Jadi nggak bisa kita samakan karena kita lihat Kak Tia ini, oh dia makannya kayak gini, ya udahlah, berarti aku juga bisa ngikutin gini biar ini. Padahal kita nggak tahu di balik itu kan bahwasanya kakak itu pun menjalankan dietnya itu
dia selalu konsul sama dokternya gitu, dokter gizi. Nah, kita sebagai awam ini menelan bulat-bulat karena itu yang dikerjakannya, itu yang kita perbuat. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika kita mengikuti diet dia itu, disitulah rambut kita rontok, disitulah kita lemas, disitulah kita mudah capek. Pokoknya yang bertolak belakang seperti yang Kak Tia jalankan gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena yang Irda bilang tadi, kebutuhan untuk badan kita ini nggak sama. Nah, itu yang salah ya. Nah, untuk yang benarnya kita mengikuti diet itu yang kayak mana sih, Ir, gitu ya. Jadi yang benar itu adalah coba kita lihat dulu, kita memilah-milah dulu mana yang cocok untuk kita ikuti. Misalnya, untuk kita yang pemula ini kan dia kan no tepung, no minyak, no gula, no santan. Kita yang pemula ini kalau nggak sanggup ya udah nggak usah dulu kita ikuti itu, kita tetap mengkonsumsi minyak. Hanya saja misalnya kita kalau mengkonsumsi minyak pun misalnya ikan goreng, tempe goreng, tahu goreng, ya udah nggak usah dibatasi dulu gitu loh. Kalau santan pun ya udah kita tetap mengkonsumsi santan dengan makan gulai, makan apa lagi yang bisa santan rendang gitu. Nah, untuk gula juga seperti itu. Jadi kita jangan langsung plek ketiplek ketimpa triplek, jadi langsung bulat-bulat mengikuti seperti cara dia gitu. Jadi kita memilih-milih dulu. Oh, aku kalau mengikuti ini nggak makan pakai santan, tepung, gula dan minyak, aku nggak bisa. Ya udah, ini aku skip aja. Aku tetap ikuti pola diet kakak ini, tapi ya udah aku makannya dengan porsi yang sesuai aku aja, yang sesuai aku sanggup aja gitu. Nah, itu bagus. Lalu kan untuk di dietnya ini tadi, oh dia pakai olahraga apa ya? Oh, dia olahraganya itu 45 menit jalan kaki loh, tidak ngos-ngosan, tanpa keringat, tanpa capek. Oh, aku bisa ini, aku gitu. Itu boleh. Nah, itu yang memang kita harus memilih yang kita sanggup, atau kita memilih-milih lagi loh yang kayak yang kalau kita jalankan dari dietnya ini kita sanggup dan tidak berbahaya untuk kita gitu. Nah, hubungannya ke Irda, apakah Irda mengikuti pola dietnya Kak Tia Aristia? Bisa ya, bisa enggak. Nah, iyanya yang mana gitu ya. Nah, kalau teman-teman menyimak di video Irda yang ini, tapi mohon maaf ya, ini Irda pakai bahasa daerah. Di video Irda yang ini, Irda ada sedikit menjelaskan bahwasanya olahraga pertama yang Irda lakukan itu adalah jogging. Hanya saja Irda saat itu belum sanggup jogging, jadi Irda memutuskan selama 1,5 bulan lebih kurang Irda jalan kaki tok. Ya, tok. Jalan kaki full gitu lah ya. Nah, tahu nggak teman-teman, Irda terinspirasi dari siapa? Irda terinspirasi betul dari Kak Tia Aristia. Yeay, terima kasih ya Kak. Jadi Irda memang mengikuti dari awal diet dia itu. Hanya saja memang Irda dari awal melihat dia nggak makan minyak, nggak makan santan, nggak makan gula, dan nggak makan tepung. Oh, Irda nggak bisa. Kenapa? Irda suka gorengan. Nah, gorengan ini tahu nggak? Dia mengandung minyak, dia mengandung tepung. Apa lagi ya tepungnya? Dia kadang kalau pakai santan. Nah, kalau untuk gulanya ini memang Irda nggak terlalu suka minum manis, tapi nggak Irda batasi juga gitu. Jadi Irda nggak bisa menjalankan diet yang bagian itu, yang 4 itu nggak bisa. Tapi Irda bisa mengikuti diet dia dengan cara mengikuti olahraga dia. Nah, olahraganya itu kan 45 menit tok, jalan kaki tanpa capek, tanpa keringat, tanpa ngos-ngosan. Irda mengikuti itu. Hanya saja bedanya kalau kakak itu kan waktunya tidak tertentu dan bisa di mana aja, dan bisa bisa di rumah, dia sambil ngomong anak, sambil kerja gitu ya. Pokoknya dia rutin nonstop jalan kaki. Irda ikuti itu. Alhamdulillah ya kan. Irda mengikuti itu dan Irda sanggup. Nah, setelah 1,5 bulan menjalani itu, Irda rasa badan Irda lebih ringan, makanya udah bisa langsung bisa bertingkat melakukan jogging gitu. Jadi itu sih yang Irda ambil dari Kak Tia Aristia. Dan yang gak Irda ambil itu adalah pola makannya. Irda gak sanggup karena memang pernah Irda lihat itu dia makan siang kalau nggak salah nasinya itu hanya 50 gram. Bayangkan sih 50 gram itu kayak mana, dengan tapi lengkap, nasinya 50 gram dia pakai sayur, pakai buah ya kan. Lah kita awam ini kayak mana coba, boro-boro. Kadang-kadang alhamdulillah bisa lah setiap makan ada buah, kadang kan ya udah tahu sendirilah semana gitu.
Nah, di situ sih teman-teman. Jadi menurut Irda, diet Kak Tia itu berbahaya atau enggak? Nah, Irda katakan tidak berbahaya kalau teman-teman bisa memilih dengan baik sisi positif dari dietnya itu yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman praktekkan dan aman bagi kesehatan kalian gitu, yang kalian sanggup. Nah, diet Kak Tia Aristia ini nggak aman kalau teman-teman mengikuti full fotokopi apa yang dia kerjakan itu teman-teman kerjakan, dan itu membahayakan teman-teman karena tidak sesuai kebutuhan kebutuhan nutrisi dan gizi teman-teman tadi. Misalnya teman-teman itu nggak harusnya itu misalnya 1500 kalori, sedangkan Kak Tia Aristia kan 500 kalori nggak apa-apa. Nah, ketika teman-teman mencoba yang 500 kalori ini tadi, yang terjadi adalah itu tadi, teman-teman udah capek, sakit bahkan ya kalau nggak sanggup. Nah gitu teman-teman. Jadi saran Irda untuk teman-teman semuanya yang ingin menjalankan diet maupun yang sedang menjalankan diet, boleh-boleh aja siapapun orang yang menjadi kiblat teman-teman untuk menjalankan diet. Misalnya entah itu diet OCD ala Deddy Corbuzier atau diet entah siapa pula gitu kan, boleh-boleh saja, asal coba kenali dulu itu cocok nggak untuk kita gitu. Kalau nggak cocok jangan diteruskan, coba aja sih dengan yang cara aman aja gitu loh, nggak usah ribet-ribet, nggak usah nyari diet-diet yang ekstrim, nggak usah. Coba aja kita diet santai dengan melakukan tetap olahraga, insya Allah teman-teman tetap akan bisa menurunkan berat badan. Dan juga satu, harus konsisten dan jangan mau maksudnya jangan langsung mau hasil yang instan, nggak bisa, kita itu harusnya berproses. Oke, sampai sini dulu video Irda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan sekali lagi Irda tegaskan ya, video ini tidak ada menjudge yang manapun dan tidak ada mendukung yang manapun, sebab setiap orang itu punya kesalahan, punya kelebihan, punya kekurangan. Cumannya lagi kitalah yang menerima ini harus mengambil sisi positifnya dan bisa memilah-milah mana yang bisa kita ikuti dan yang mana yang nggak bisa kita ikuti gitu. Oke, sampai sini dulu video Kak Irda. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai ketemu di video-video Irda selanjutnya. Assalamualaikum.